Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang ilmu, yakni babu adabil ilmi, syaraful ilmi wa fadluhu. Syaraful ilmi utawi mulyane ilmu, wa fadluhu lan utamane ilmu. Jadi bab ini menjelaskan tentang kemuliaan ilmu dan keutamaannya. I'lam warwa sapa sira ni annal ilma sak temene ilmu iku asrafu ma luweh mulyane perkara raghiba kang demen fihi ing dalem ma sapa ar-raghibu wong kang demen. Beliau mu'alif penyusun kitab Adabud Dunya Waddin mengatakan, I'lam, ketahuilah bahwa ilmu itu asrafu ma raghiba fihi raghib, sesuatu yang paling disukai oleh mereka yang suka ilmu. Wa fadlu ma tuliba wajadda fihi talib, dan sesuatu yang paling utama yang dicari dan yang ditemukan oleh orang yang mencari. Jadi kita mencintai sesuatu, maka yang paling mulia adalah ilmu. Kita mencari dan ingin mendapatkan sesuatu, maka yang paling mulia adalah ilmu. Wa anfa'u ma kasabahu wa iqtina'ul makasib, dan pekerjaan yang paling bermanfaat adalah mencari ilmu. Waqtina'ul makasib, dan apa iktina itu sesuatu yang perlu diseriusi. Jadi pekerjaan yang paling harus kita seriusi adalah pekerjaan mencari ilmu. Kenapa? Li'anna syarafahu yusmiru ala sahibihi, karena kemuliaan ilmu ini akan berbuah kepada pemilik ilmu itu. Wa fadluhu yanmi 'inda talibihi, dan keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu itu akan makin bertambah bagi mereka yang mencari ilmu itu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Famana'a subhanahu wa ta'ala al-musawata bainal alim wal jahil. Allah Ta'ala mencegah, Allah Ta'ala melarang menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Jadi Allah Ta'ala tidak mau antara orang yang alim dan orang yang bodoh itu disamakan. Lima qad khussa bihil alim min fadilatil ilmi. Kenapa? Karena memang orang yang punya ilmu itu oleh Allah Ta'ala diberi kemuliaan, diberi keutamaan berupa ilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma yaqiluha illal alimun, ya. Dan tidak ada yang berpikir tentang hal-hal yang ada di dunia ini kecuali mereka-mereka orang yang alim, yakni orang-orang yang berilmu. Fanafa yakuna ghairul alim yaqilu minhu amran.
Allah menafikan selain orang alim itu tidak pernah berpikir tentang sesuatu. Au yafhamu minhu zajron, dan selain orang alim tidak pernah memahami larangan-larangan Allah. Jadi yang memahami perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah ya hanya mereka-mereka yang berilmu saja. Wa ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau Kanjeng Nabi pernah dawuh, diriwayatkan mengatakan, auhallahu ila Ibrahim alaihi salatu wassalam, auha paling wahyu sapa Allah ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, Allah dawuh, ini alimun, aku ini zat yang maha mengetahui, uhibbu kulla alimin, dan aku senang kepada semua yang pintar, semua yang alim, semua yang berilmu. Jadi karena Allah itu zat yang maha alim, maka Allah senang kepada semua yang berilmu. Warwa Abu Umamah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila tentang leti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang leti an rajulaini saking wong lanang loro. Kanjeng Nabi pernah ditanya mengenai dua orang laki-laki. Ahaduhuma utawi salah sijine rajulaini iku alimun, wong kang alim, wong kang duwe ilmu, wal akharu utawi wong nae iku abidun, wong kang ahli ibadah. Yang satu orang berilmu, yang satu ahli ibadah. Faqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum rajulan. Ya, fadlul alimi utawi utamane wong kang ngalim, wong kang duwe ilmu, 'alal 'abidi tumrap ing atase wong kang ahli ibadah, iku ka fadli kaya dene keutamaan ingsun, 'ala adnakum ing atase luwih asor-asore sira kabeh, rajulan apane wong lanange. Jadi Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah niki pripun, ada dua orang laki-laki, yang satu ahli ilmu, sing siji ngalim, sing siji abid, ahli ibadah. Ora pati ngalim tapi ahli ibadah. Jawaban Rasulullah, fadlul alim 'alal abid, keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah itu kafadli 'ala adnakum, sebagaimana keutamaanku dibanding kalian yang paling rendah, dibanding kalian sing paling brengsek. Itu kata Rasulullah. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an-nasu abna'u ma yuhsinun. Nah, ini kalau kita tarik untuk generasi muda, karena generasi muda ini para pujangga Arab mengatakan subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini yang besok akan menjadi pemimpin. Maka pemuda hari ini haruslah pemuda-pemuda yang mencintai ilmu, yang senang, suka, cinta untuk terus berusaha mencari ilmu. Kenapa? Syair lain mengatakan inna fi yati subhan amrul ummah wa fi adzamihim hayataha. Karena anak muda ini yang bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap masyarakat. Di tangan pemuda ini maju dan mundurnya sebuah masyarakat itu adalah di tangan pemuda. Karena itu anak muda harus rajin, harus tidak pernah bosan, harus terus-menerus untuk mencari ilmu, menambah pengetahuan. Lebih-lebih sekarang kita juga harus menguasai yang namanya sains dan teknologi. Ini anak muda sekarang tidak boleh ketinggalan zaman. Di samping menguasai sains dan teknologi, tetapi ilmu-ilmu agama harus tetap juga dipelajari, harus juga tetap dikaji. Karena sebagaimana yang sering kita dengar dari para kiai-kiai kita,
Beliau mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Seorang pemuda itu dianggap ada apabila mempunyai dua hal. Yang pertama punya ilmu, yang kedua punya rasa takwa kepada Allah. Berilmu dan mempunyai takwa Allah. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kalau ada pemuda nggak punya ilmu dan tidak punya takwa Allah, maka pemuda itu dianggap tidak ada. Eksistensinya sudah tidak ada. Karena itu anak-anak muda apalagi yang terkumpul dalam wadah organisasi IPNU, IPPNU, kita semua tahu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ini adalah organisasi ondornya NU, Jamiyah Nahdlatul Ulama, ya harus ikut kepada petuah, nasihat, bimbingan dan arahan para ulama. Karena zaman ini kita nggak menangi para nabi, mestinya kita belajar langsung kepada nabi. Karena kita tidak menangi kanjeng nabi, ya kita harus ikut, harus belajar, harus taat, patuh kepada para ulama, li'annal ulama warasatul anbiya. Karena para ulama inilah ya, orang-orang yang mewarisi Nabi. Insyaallah, alhamdulillah kita semuanya oleh Allah Ta'ala ditakdirkan untuk menjadi anggota IPPNU. Ini sebuah kebanggaan karena kita hidup di bawah naungan para ulama, bimbingan para ulama, ajaran para ulama. Insya Allah bersama dengan ulama kita akan hidup apa itu selamat, bahagia di dunia sampai besok di akhirat. Ada hadis mengatakan laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andai kan tidak ada para ulama, maka manusia hidup laksana hewan-hewan. Jadi kalau tidak ada bimbingan para ulama, tidak ada ajaran para ulama, maka manusia hidup akan seenaknya sendiri, hidup seperti halnya para hewan-hewan itu. Karena itu alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk hidup bersama dengan para ulama. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Di samping juga kita harus terus belajar. Lebih-lebih tantangan ke depan, tantangan kita ke depan sangat berat. Jadi mungkin tantangan yang akan dihadapi oleh generasi muda sekarang itu jauh lebih berat daripada yang sekarang dihadapi oleh orang-orang tua kita. Karena itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah pesan kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, jadidus safinah fa innal bahra amik. Abu Dzar, perbaiki perahumu karena lautan samudra yang akan kau seberangi itu jauh lebih mengerikan, lebih dalam, lebih ganas. Jadi karena kehidupan kita ke depan itu jauh lebih ganas, lebih berat tantangannya, maka tidak ada lain generasi muda sekarang, apalagi yang ikut tergabung dalam wadah IPNU, IPPNU, ini harus membekali dirinya dengan ilmu, dengan ketakwaan. Dua hal ini insya Allah yang akan menyelamatkan dan yang akan membahagiakan kita di dunia maupun besok di akhirat. Allahumma amin. Jadi kesimpulan dari tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa anak muda harus memiliki dua hal. Yang pertama punya ilmu, dan yang kedua
punya takwa Allah, sikap takwa kepada Allah Ta'ala yang dilandasi oleh ilmu agama. Dengan begitu insya Allah anak muda terutama yang ada di IPPNU ini akan mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin berat dan semakin berat. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan maslahahnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.